Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa pagi, jam 7.15 kita bikin video ini. Kalau kalian lihat video kita semalam, kita udah melakukan penjodohan sekitar 42 pasang. Dan kemarin kita udah penjodohan, penggabungan. Dan sekarang pagi kita mau langsung proses perkawinan ya. Jadi sebelum penjodohan, sebelum perkawinan kita jodohin dulu biar ikannya langsung sobu atau birahi, atau ibarat kata manusia mah sange. Jadi langsung kita melakukan penjodohan, penggabungan. Nah, buat kalian yang pengen harga gocap atau 100 ribuan, langsung ke Instagram calon cuan. Banyak banget settingan-settingan ajib buat kalian ya. Jadi kalau ngebeli ikan cupang tuh yang kualitas, minimal standar induk, biar kalau jadi anakannya nggak banyak reject. Nah, orang malas ngebeli ikan cupang itu sekalinya dia jadi banyak tapi besgelan atau celoknya semua. Nah, itu nggak ada manfaatnya, capek doang, buang-buang duit sama tenaga. Jadi kita langsung ke videonya ya nih. Nah, ini ya. Jadi kalau kemarin kalian lihat ini udah selesai kita penggabungan. Settingannya udah. Nah, ini enaknya kita pakai penjodohan, dia langsung birahi tuh. Jadi dia buat sarangnya itu di daun ketapang. Nah, saran gue ya, kalau kalian mau melakukan penjodohan atau perkawinan ikan cupang, jangan pakai plastik ya. Biasanya kan pakai plastik tuh ditaruh di sini, terus plastiknya ngambang di atas air. Nah, kalau pakai plastik plastiknya itu nanti dia keangkat. Kalau ikan cupang bikin buih sebanyak ini, plastiknya itu dia ngangkat. Nah, pada saat plastiknya ngangkat, telorannya itu dia keangkat. Nanti telorannya ada di atas permukaan air. Nah, dia bisa menyebabkan telur ikan cupang itu busuk atau enggak menetas ya. Jadi itu sangat berpengaruh, karena gue udah pernah pakai metode plastik, ternyata banyak teloran ikan cupang yang busuk gara-gara di atas permukaan air. Nah, kalau daun ketapang, dia walaupun daunnya keangkat tapi telorannya itu di bawah air. Nah, itu lebih efektif, jadi lebih aman buat ikan cupang. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung melakukan proses penjodohan. Jadi buat kalian pokoknya yang pengen ternak ikan cupang, jangan ternak cupang sesuai dengan kemauan kalian atau jenis yang kalian pengen kalau buat usaha, tapi sesuai dengan permintaan buyer. Kalau gue seperti itu. Nah, ini kalian lihat ya, ini jenis Barongsai Gold Galaxy series. Ini permintaan yang paling tinggi banget. Kalian bisa lihat tuh, jantannya nggak galak karena udah birahi duluan. Tuh, dia cuman manja-manja aja tuh, ngejar-ngejar tuh. Dia pengen PDKT lah, istilah kata seperti ini. Jadi efektif banget buat ternak ikan cupang, biar jantannya itu nggak terlalu galak atau nggak ngehajar si female. Jadi sangat bagus banget. Ini juga sama udah birahi. Jadi kalau udah birahi itu dia udah pasti kawin. Tingkat keberhasilannya 90%, 10% kegagalan ya di luar kehendak kita. Tapi kalau misalnya udah di jodohin kayak gini, dia tingkat keberhasilannya tinggi seperti itu. Nah, ini juga sama tuh, telur birahinya udah banyak, jadi kita tinggal gabung aja. Jadi penjodohannya cuman semalam aja pokoknya. Jadi semalam itu jam 5 sore kita gabung, terus paginya jam 7 kita gabung. Jadi cuman semalam aja, sekitar 13-14 jam lah. Jadi nggak usah lama-lama, takutnya lama-lama itu female nanti buang telur juga. Jadi buat kalian yang pengen ngawinin ikan cupang, saran gue ya, jangan ternak ikan cupang yang nggak ada kualitasnya, karena capek doang. Serius, kalau kalian pengen ternak cupang, minimal standar induk. Standar induk itu dia udah memenuhi standar kualitas indukan ya, dari segi form, dari segi kualitas, dari segi genetik ikannya. Jadi ketika panen pun, istilah kata kalau modal kalian cuma 100 ribu, balik modal plus untung ya. Jadi 100 ribu mah kalau misalnya di ikan cupang udah pasti balik modal. Apalagi kalau misalnya kalian beli di Galaxico Indonesia, udah pasti balik modal untung. Udah ribuan orang yang bener-bener ngebuktiin modal 100 ribuan doang bisa untung banyak. Contohnya waktu itu ada salah satu dari Lampung beli Hillboy sepasang 100 ribuan, anakannya udah jadi banyak banget, dijual sekitar sejutaan, udah balik modal lebih malahan. Dan alhamdulillah itu jadi rezeki. Terus kemarin juga baru 2 harian ada lagi yang nge-WA hasil Galaxy settingan dari calon cuan promo. Terus anakannya jadi banyak, dijual cuman 3 pasang udah balik modal 200 ribu, sisanya ratusan ekor dia jual santai. Emang gokil lah. Makanya kalau misalnya ada istilah emang gak takut kalau misalnya nanti pas di breeding sama orang genetiknya jadi, terus nanti jadi pesaing dong. Itu mah gak masalah, namanya rezeki mah udah ada yang ngatur, jadi nggak usah pusingin mikirin kayak gituan. Jadi kita mah cuman fokus ikhtiar aja, terus sama berdoa aja, udah seperti itu. Urusan rezeki nggak usah dipusingin. Itu udah ada bagiannya masing-masing dan udah ada yang ngatur.
Jadi manusia nggak usah ngatur urusan rezeki ya, seperti itu. Jadi kalau gue sendiri malah senang. Kenapa gue senang? Karena berarti settingan gue berhasil dan bisa jadi rezeki buat orang lain kayak gitu. Jadi malahan senang kalau gue sendiri, karena udah banyak banget yang yang ngebreed ikan cupang, indukannya dari sini, settingannya dari sini, alhamdulillah berhasil. Nggak kehitung ribuan orang soalnya alhamdulillah. Kalau misalnya tiap hari itu ada aja yang yang ngabarin, anakannya kayak gini. Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian pengen lihat testimoninya, cek aja di Instagram Calon Cuan. Itu banyak banget testimoni yang gue bagiin, karena kan IG gue kebenet banyak banget, udah 20 kali, bukan 20 sih, 30 berapa gue lupa. Dari situ calon cuan, terus yang sekarang tuh calon cuan, terus waktu itu promo support, terus ada lagi promo underscore support, banyak lah pokoknya. Tapi ya banyak banget gitu testimoni mau ke WA juga banyak banget, di Facebook juga banyak. Pokoknya yang penting bermanfaat lah. Kalau misalnya anakannya jadi banyak, bisa jadi rezeki buat kalian, bisa buat yang udah menikah bisa buat kebutuhan rumah tangga, yang belum menikah bisa buat nabung buat nikah, apalagi yang nyari kerjaan bisa jadi peluang usaha. Pokoknya di ikan cupang tuh banyak banget manfaatnya. Hobi, sekedar hobi aja bisa jadi rezeki gitu, apalagi diseriusin. Nah, buat kalian pokoknya yang ragu di usaha ikan cupang, kalau misalnya kalian serius dalam usaha ikan cupang, apapun usaha kalian, kalau kalian bersungguh-sungguh, kalau kalian benar-benar diniatin, terus kalian konsisten, itu pasti ada jalannya. Jadi nggak usah pusing-pusing segala macam, pasti ada aja jalannya. Yang penting mah kalian sungguh-sungguh, sama kalau misalnya gue juga sama sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi ini bentuk ikhtiar kita ternak ikan cupang. Jadi ternak ini tuh sama aja kayak bentuk ikhtiar kita jualan ikan cupang, terus bentuk ikhtiar kita jemput rezeki kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin ikan cupang masih laku, nggak usah mikirin kayak gitu. Primitif namanya kalau misalnya punya pikiran kayak gitu. Kenapa gue bilang primitif? Karena kalau misalnya kalian tanya, emang ikan cupang masih laku, pertanyaan seperti itu sama aja kalau gue sendiri, emang kalau ternak cupang ada yang beli kayak gitu, kan sama aja kayak gitu. Emang ikan cupang masih laku, emang ada yang beli kayak gitu. Nah, urusan yang beli, urusan rezeki itu nggak usah dipikirin, karena itu udah ada bagiannya masing-masing. Tiap manusia itu udah ada takaran rezekinya masing-masing. Jadi lu nggak usah mikirin urusan kayak gitu, karena itu udah ada yang ngatur sendiri. Nah, kita tugasnya itu cuman ikhtiar, ternak ikan cupang seperti ini, terus jualan ikan cupang, rawat ikan cupang sampai sehat, sampai panen, sampai besar, baru jual. Itu jualan kita, ikhtiar kita, sama berdoa. Udah, sisanya tawakal, kita serahin. Ya Allah, semoga lancar rezekinya, semoga ikan sehat semua, semoga bisa menjadi rezeki lebih. Udah kayak gitu aja, simple. Gak usah mikirin urusan rezeki. Itu mau bukan urusan kita, karena itu bukan bagian kita. Bagian kita mah cuma ikhtiar sama tawakal, udah. Kalau misalnya urusan rezeki mah udah ada yang ngatur. Jadi kayak gitu aja ya. Gak usah kebanyakan mikir masih laku atau ibarat kata siapa yang beli. Karena kalau kalian lihat, ini alhamdulillah permintaannya lagi tinggi-tingginya. Kita lagi ngebreed total. Ini pun kita masih ngambil dari petani rekanan. Gue masih punya petani rekanan yang support ke sini, dan alhamdulillah masih berjalan gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian masih ragu di usaha ikan cupang, kalian bisa tonton video ini untuk jadi penyemangat, untuk jadi motivasi gitu. Kalau ada manfaatnya diambil, kalau ada buruknya ya mohon maaf kayak gitu, karena gue juga manusia, pasti ada salah, ada hilap kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat yang kayak gini nih, ini burayak semua. Nah, burayak seperti ini masih satu induk. Ini kepadatan malahan tuh. Ini kepadatan ini. Jadi kalau kepadatan seperti ini, kita juga nggak bisa dibiarkan sampai gede. Karena apa? Karena lama gedenya, walaupun pakannya penuh. Karena memang kepadatan seperti ini nggak bagus buat ikan cupang pertumbuhannya. Pasti dia akan agak lama gitu. Bukan agak lama, tapi agak terhambat pertumbuhannya. Karena kalau kepadatan seperti ini, dia menyebabkan kekurangan oksigen. Nah, itu nggak bagus buat ikan, kecuali kalau ada tambahan aerator seperti itu. Ini juga padat tuh. Jadi buat kalian tetap semangat, cetak yang berkualitas, jangan sampai mikirin masih ada yang beli atau enggak. Primitif namanya. Tapi kalau misalnya kalian fokus di kualitas ikan cupang, kalian fokus untuk meningkatkan hasil anakan yang berkualitas, itu pasti ada aja yang beli. Karena alhamdulillah permintaannya itu sangat tinggi sekarang. Gue mau jujur aja, permintaannya sangat tinggi karena ada kualitas pasti ada harga. Nah, di mana ada kualitas pasti ada buyer. Jadi
kalau ada kualitas bukan kita yang nyari bayar, tapi bayar yang nyari ikan. Jadi jangan sampai kalian masih ragu di usaha ikan cupang. Pokoknya tetap semangat buat kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.